Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Hedi Juliani dari kelas Ilmu Kelautan A kelompok 1. Nah, di sini saya akan melakukan olah data untuk modul 8, yaitu pengenalan Google Earth Engine. Nah, untuk langkah yang pertama, kita buka dulu Google Chrome, yaitu website Google Earth Engine. Kemudian, kalau di sini saya udah login, kita bisa langsung ke bagian platform. Kita ke code editor. Lanjutkan aja. Nah, di sini untuk langkah pertama di scriptnya kita garis miring 2 kali, terus 1 titik. Kita tulis aja membuat SAP wilayah kajian. Kita enter. Untuk wilayahnya karena PJ aku Naomi, aku dapat wilayah di Kalimantan Timur yaitu Delta Mahakam. Kita search aja di sini Kalimantan Timur. Salah, sorry. Nah, di sini ini merupakan eh, Delta Mahakam. Ini ini Delta Mahakam. Kita zoom ada dulu Delta Mahakam. Kemudian kita ke bagian Geometric Tools untuk membuat poligon. Kita pilih yang ini, daerah yang ini. Untuk menyesuaikan, kita klik ini aja. Ini kayak gini ya, bisa ditata. Kalau udah kayak gini, kita langsung lanjut aja exit. Di sini udah masuk di scriptnya. Untuk geometrinya, di var kita ganti E, OI. Kemudian kita buat lagi var dengan nama delta. Underscore Mahakam. Habis itu kita masukin perintah. Kita carinya di docs. Kita cari value, feature, collection. Kita pilih yang ini, klik 1 kali, terus di copy aja perintahnya. Habis itu kita copy paste saja, kayak gini. Kalau udah, kita hapus kolom sama arcs-nya.
kita tambahkan kurung lagi, EOI, terus habis itu fungsinya kita untuk memasukkan hasil koleksi. Habis itu kita akan ekspor koleksi ini ke Google Drive. Perintihnya kita cari di Docs lagi, export. Di situ kita scroll ke bawah sampai ketemu export table. Kita pilih export table to Drive. Kita klik satu kali, habis itu kita copy. Ini masukin aja, geser aja. Nah, di sini udah kita copy. Terus kita masukin tanda kurung lagi yang ini. Di situ kita enter. Untuk collection-nya kita kasih titik dua. Terus masukin aja wilayahnya. Di situ ke koma ini kita enter lagi. Untuk deskripsinya kita kasih titik dua lagi. Habis itu kita kasih tanda petik, poligon, poligon, delta, mahakam. Habis itu kita enter lagi yang di bagian folder. Kita masukin tanda petik dulu, ROI. Untuk file length perfect kita hapus aja. Langsung ke file format. Dalam tanda petik SHP. Sorry. Dalam SHP. Habis itu kita hapus aja. Habis itu kita tambahin titik koma. Jadi itu fungsinya untuk mengekspor koleksi ke Google Drive. Habis itu bisa di run aja. Habis itu ini juga kita run. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil, ditandai dengan tanda checklist. Kita tunggu. Nah, kalau udah, kita pencet tanda panah ke bawah, terus kita cari Open in Drive. Nah, di sini
Udah masuk Delta Mahakam, kita pilih download. Kita tunggu sampai proses audio file zip-nya selesai. Kalau udah, kita buka aja di folder. Nah, kita pindah dulu ke yang udah disiapin. Nah, ini udah. Kalau udah selesai, kita, kalau udah, kita kembali ke Google Ads Engine-nya. Di sini kita bisa delete aja semuanya. Ini juga kita delete. Terus kita ke bagian aset, kita pilih new, kita pilih yang save file. Source file-nya kita select, kita pilih semuanya tadi yang udah diunduh dan diekstrak, kita simpan di modul 8. Nah, ini kita masukin semuanya, terus itu open, terus kita klik upload. Nanti muncul di bagian tax, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, kalau udah, di bagian aset sini bisa kita refresh. Sampai situ kita import, kita import, hasilnya ke script. Kayak gini, kita tunggu. Di sini untuk tabelnya, kita ganti ROI. Kita langkah kedua, yaitu kita masukin dulu kayak tadi, memunculkan data SHP kajian ke map. Kita enter. Kita di sini pakai perintah map titik add layer dalam ROI. Nah, kita kasih perintah yaitu untuk memunculkan poligon kembali ke map. Di situ kita run aja. Kalau udah, kita bisa perbesar untuk datanya. Kita masuk ketik dulu map titik center objektor objek center
objek, ROI, habis itu koma. Nah, dia kita bisa mempersederhananya dalam renang 1 sampai 20. Di sini aku pakai 11. Jadi ini untuk memperbesar besar data dalam rentang tertentu pada mak. Kita run aja. Kemudian lagi ternyata aku masukin 9 aja. Kalau udah, kita enter, enter. Kita memanggil citra, caranya kita ini dulu, 3, memanggil citra yang akan digunakan. Habis itu kita ke ini yang var, terus citra yang akan digunakan, itu length set 8 sama dengan, kita ini belum tahu perintahnya, jadi kita ke tampilan awal Google Engine-nya, kita ke dataset, karena tadi citra setnya kita pilih length set 8, kita pilih yang length set. Kita cari dulu, terus kita pilih yang length set yang 8, habis itu kita pilih yang top atmosphere. Nah, di sini kita copy yang cuplikan ini, habis itu kita copy aja ke sini. Nah, ini dia itu untuk memunculkan citra satelit yang digunakan. Habis itu kita enter 2 kali, lanjut lagi ke yang keempat, yaitu menyaring dan mengoreksi citra. Habis itu kita kali 9, titik, filter, bounce, filter, bounce, terus kurung buka, ROI, kurung tutup. Habis itu kasih perintah dia untuk menyaring citra berdasarkan ROI. Habis itu kita saring citra berdasarkan rentang data, yaitu filter, date, ini pakai petik, kita masukin 2024, bulan 1, bulan 1, habis itu masukin koma, petik lagi, 2024, 12, 31. Kalau udah, dia itu kita kasih perintah untuk menyaring citra berdasarkan rentang tanggal. Di situ kita enter, kita ketik lagi filter, filter, meta data, buka kurung, kita balik lagi ke Landsat 8 tadi, kita ke bagian image properties, kita pilih yang ini, cloud cover. Cloud cover, habis itu, sorry pakai tanda petik, habis itu kita koma, less, underscore then, koma, underscore 30. Kalau udah kita ini gunanya dia tuh untuk menyaring citra berdasarkan presentasi tutupan citra berdasarkan presentase
menyaring citra berdasarkan persentase tutupan awan di bawah 30%. Nah, perintahnya kan di lensnya 30. Habis itu kita enter aja. Kita masuk ke median. Dia untuk digunakan untuk menyaring data pertengahan pada citra selama setahun. Untuk yang selanjutnya kita pakai dot clip dalam kurung ROI. Dia itu gunanya untuk memotong image citra berdasarkan ROI. Habis itu kita pakai perintah print dan catatan. Di situ kita run aja. Nah, di sini ada muncul konsol. Nah, di sini kalau citranya ada karena dia ada image 17 band. Kalau citranya nggak ada berarti ini nanti keterangannya itu nol. Terus kita enter aja. Kita masuk ke perintah map add layer. Habis itu kita masukin lagi line set 8. Kalau udah, kita run aja. Nah, di sini data yang muncul itu masih berwarna hitam putih. Kita akan ubah dia biar bisa menjadi lebih natural. Seperti lebih kelihatan warnanya ketimbang hitam kayak ini. Kita ke bagian layers. Kita ke properties. Di sini badge-nya kita ganti 4, 3, 2, custom. Oke. Kita ganti ke state 100%. Di situ kita apply. Ini dia udah lebih kelihatan. Di situ kita import. Nah, dia ini udah kelihatan. Kita close aja. Habis itu kita kasih perintah lagi di sini untuk memunculkan warna berdasarkan citra satelit pada peta. Oke, kalau udah di sini kita masukin, kita copy image praswaranya ke sini, image sekarang. Habis itu kita tanda petik, kita masukin true color. Kalau udah, kita run aja. Kita tunggu di sini. Nah, di sini bisa dicek kalau nama layers yang kedua udah terganti jadi true colors. Memunculkan layer true color. Habis itu kita enter aja buat masuk ke tahap kelima, yaitu memproses difference. Di sini kita pakai var, terus ndwi, sama dengan kita masukin cita-citanya Landsat 8. Di situ kita ke docs untuk mencari perintah norma. Nah, di sini kita cari yang normals difference bit names. Yang ini.
Kita copy aja. Untuk BNAMES-nya itu memiliki rumus, yaitu BNAMES-nya itu memiliki rumus, yaitu green dikurangi infrared, per green ditambah min infrared. Jadi, kita ke Landsat 8 tadi, kita pilih yang band. Di sini untuk green, dia ada di, nah di sini green tuh dia tuh ada di B3, terus yang red infrared itu ada di B5. Jadi, kita ganti dulu di sini, tanda petik, B3, B3, koma, tanda petik lagi, B5. Habis itu, ini dikurangin lagi dulu. Habis itu kita ketik koma, kita enter, kita masuk ke langkah ke-6, yaitu menampilkan hasil olah data. Habis itu kita masukin map, add layer lagi, NDWI, koma, kurang lagi. Nah, DWI di sini mulai nilai 0,61 dan maksimalnya itu di 1. Jadi, min sama dengan titik 2, min 1, koma, max, titik 2, 1, habis itu koma, palette, titik 2, habis itu kita kasih kurung, tanda petik, green, koma, petik lagi, belum. Kalau udah, kita kasih koma, NDWI, habis itu kita run. Kita tunggu sebentar. Jadi perintah ini tuh, sebentar ya. Nah, jadi perintah ini tuh untuk di mana warna biru itu akan mempresentasikan, di mana warna biru itu untuk mempresentasikan perairan yang ada di wilayah Delta Mahakam ini. Kalau hijau itu daratannya, yang ini perairannya. Habis itu kita enter 2 kali. Kita masuk langkah yang terakhir, yaitu 7, menyimpan hasil olah data. Habis itu kita ke var, NDWI, paste. Habis itu sama dengan, bentar ya guys, kita copy data yang ini. Habis itu kita enter, kita ketik lagi var, export params, var export param sama dengan, kita cari ke docs, kita cari perintah lagi, export, kita cari yang export image to drive, kita copy aja. Nah, di sini kita copy aja. Kalau udah, kayak biasa kita kasih kurung, kayak gini. Habis itu kita enter aja. Nah, untuk image-nya kita titik 2, itu ndwi dot visual ways dalam kurung ndwi paste, itu combine, kita enter aja. Di description-nya kita kasih titik 2, kita
pakai tanda petik, ndwi underscore image, gitu, terus kita hapus aja sampai di mention. Kita enter aja. Nah, di regionnya kita titik 2 ROI dan scale-nya, karena kita pakai jelas 8, jadi scale-nya yang dipakai yaitu 30. Kalau jelas sentinel, scale-nya jadi 10 kali 10. Habis itu kita hapus aja. Nah, di sini kalau udah kayak gini, file formatnya geotiff, beritanya tuh untuk mengekspor hasil data ke Google Drive. Kalau udah, kita bisa run aja. Kalau udah, kita run aja. Kita tunggu sampai prosesnya berhasil. Oke, kalau udah kayak gini, kita ke yang ada panah bawah ini. Di situ kita ke Open in Drive. Nah, di sini bisa kita buka filenya. Nah, ini hasil olah data yang kita dapatkan. Kalau sudah begini, berarti olah data yang saya lakukan sudah selesai. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan masih banyak-banyak salah-salah dalam memasukkan data. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.